Shalom Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali dapat berjumpa kita di dalam renungan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi kita pada hari ini, terlebih ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita sejenak berdoa untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023, tertulis dari kitab Efesus 4 ayat 2. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian bunyinya, judul renungan ini adalah berperilaku di dalam kasih. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ketika kita berbicara tentang kasih, begitu asik bukan? Sungguh amat indah terdengarnya. Tetapi ketika kita saat melakukan itu sangat sulit. Saat ini kita diperintahkan untuk melakukan kasih. Seringkali kita malah akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Karena hal itu tentulah tidak mudah untuk melakukannya. Semakin jauh jarak kita antara perkataan dan perbuatan. Boleh dikatakan kita adalah pribadi yang pada umumnya omong doang saja. Saudara-saudaraku, kalau kita mengintrospeksi diri kita, tentunya berapa banyakkah perkataan kita yang sudah kita laksanakan dan kita hidupi dengan kata kasih tersebut. Di sini nasihat Rasul Paulus berhubungan dengan kesatuan jemaat, saudaraku. Di mana Paulus merasa perlu memperingatkan akan kesatuan itu. Rasul Paulus menyadari bahwa tidaklah mudah untuk merajut persatuan itu. Apalagi jemaat itu terdiri dari jemaat yang heterogen atau kita sebut beragam. Apalagi di dalam perbedaan itu tersirat adanya kepentingan serta kekurangan. Hal itu menjadi faktor utama penghambat persatuan itu sendiri. Namun saudaraku, jika jemaat dapat satu hati, satu pikir dan satu tujuan melihat faktor penghambat itu dan mengarahkannya untuk kepentingan bersama, faktor penghambat itu tidak menjadi penghalang tentunya. Sejatinya saudaraku, jemaat itu pasti dapat bersatu jika melepaskan kepentingan pribadi dan menerima kekurangan yang ada, lalu bersama melangkah merajut kesatuan di dalam perbedaan yang ada itu. Saudara-saudaraku, untuk dapat melepas kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama, jemaat harus mampu memahami dan melaksanakan pekerjaannya dengan kasih tentunya. Kasih yang melandasi pekerjaan itu adalah kasih yang mengenal sesama seperti diri sendiri. Kasih yang berasal dari Allah yang Esa, yang mendorong dan melahirkan kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Serta kasih yang melandasi ajaran Kristus dan Roh Kudus. Saudaraku, tanpa keluar dari pemahaman kasih yang demikian, kita tidak akan dapat melakukan pekerjaan merajut kesatuan secara konsisten dan kontinu. Oleh karena itu, baiklah kita melakukan kasih nyata, baik di tengah keluarga, baik di tengah persekutuan kita, dan di dalam pergaulan kita, bahkan di pekerjaan kita sehari-hari. Karena dengan kasihlah kita bisa saling memahami satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Hidupilah kasih yang daripada Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang telah memelihara kehidupan kami. Biarlah dengan sapaan firman-Mu ini Tuhan, kami disadarkan betapa pentingnya kami untuk melakukan kasih itu.
di mana Tuhan telah tunjukkan keteladanan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kasih itu kami merasakan hidup kami ini berarti dan kami membentuk satu kesatuan sesama kami dimanapun kami berada yang berlandaskan dengan kasih yang daripada-Mu. Tuhan, baharuilah hidup kami senantiasa agar kami hidup bertumbuh dan berbuah di dalam kasih yang daripada-Mu, agar kehadiran kami ini Tuhan berguna bagi sesama kami. Berkatilah semua saudara kami dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka yang menghadapi banyak yang tantangan, cobaan, godaan ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus buat HKBP Jemaat Ramat Jati dan HKBP Gedong. Biarlah Engkau memberkati semua pelayanan yang dilaksanakan pada hari ini. Biarlah itu semua berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami pada-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, terimalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang telah sampai kepada kita. Kiranya kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Shalom.